Lu Cah, apa kabar Cah? Ketemu lagi Cah. Iki pemilik minta maaf beberapa hari ini terakhir nih aktivitasnya sangat sibuk banget. Hampir 4-5 hari nggak ngupload ya Cah. Iki pas hari ini Jumat 11 November 2022 Cah, ada kegiatan saling berguru bareng-bareng. Semangat saya Cah, semangat. Iki kegiatan bareng-bareng dengan teman-teman muda, campur ada tua muda, rame-rame. Seru-seruan Cah, saling berguru, aktivitas sebulan sekali. Ini sebelahku Pak Aris, terus sebelahku Mas Sutar. Aris ini keren banget wis tuwa wis gelem sinau Cah nom-nom. Semangat Cah. Ini masih kosong. Tuh keren-keren anak-anak muda Jeru sekarang ini kumpul hari ini 140-an pengusaha campur muda dan tua, tapi sekarang muncul banyak sekali anak-anak muda, ada 80%-an ini anak-anak muda semua, terus pertumbuhan dengan proses kreatifnya masing-masing gitu Cah. Pokoknya seru-seruan wae. Insya Allah mulai besok pemilik sudah bisa aktif lagi, tiap hari ngupload lagi satu lah minimal. Kemarin sangat sibuk banget, maafkan ya Cah. Ini per hari ini tanggal 11 November ini persis 2 bulan persis pemilik ngonten Cah. Ini bikin channel YouTube ini. Terima kasih yang sudah support. Silakan komentar, boleh ada pertanyaan, memberi saran juga lebih bagus. Itu ya Cah. Aku tak semangat dulu dengan teman-teman muda, selalu gas Cah, semangat Cah. Salam mental, salam mental. 1, 2, 3, semangat Cah. Suaranya komandani kayak suaranya keluarga itu ketuanya sebelum yoga itu memberi semangat. Terima kasih Mas Abai dan teman-teman seluruh anak muda di jaringan rumah usaha semuanya, Yogo dan semua kru repot panitia saling berguru. Semangat selalu, belajar selalu, jaga kesehatan dan terus jaga silaturahmi dimanapun kita berada. Bismillahirrahmanirrahim. Ada waktu sekitar 20 menit ya saya isoku nyampe ke kalian ya. Menurut aku proses Mbak Ning dengan proses kerja bareng atau belajar bareng dengan Om Mili ini sekitar 24 tahun terakhir ini luar biasa ya, karena aku berproses sangat panjang dengan beliau. Nalikane dia masih lulus SMA, Mbak Ning ini sampai nikah karo Mas Agung. Berapa waktu kemudian Mas Agung dikon metu. Mas Agung itu tangan begini, Mas Agung canom belum ngerti itu Mas Agung. Kalau pun nonton tayangannya Om Mili, Mas Agung karo Mbak Ning aja waktu keluar disuruh gabung di jaringan rumah usaha sambil belajar gitu, wes dikerja iki wes mulai produksi ini mesti gawe. Salah satu yang dikerjakan adalah produk grafika gitu, dan alhamdulillah setelah produk grafika itu ada, kita buat Kak Nis, desainnya udah oke. Aku ingat waktu itu modal sekitar antara 70-80 juta tahun 2008-2009 ya Mas Agung ya. Kemudian tidak terlalu lama Mbak Ning karo Mas Agung ini gelut. Ini bicara keburukan keluarga ya, tak ceritain nanti keburukannya Mbak Ning Mas Agung. Tapi nggak apa-apa, karena ini cerita buruk itu kan di masa lalu. Yang selalu harus kita ingatkan kepada diri sendiri adalah seperti yang disampaikan Mbak Ning dan Anis tadi, manusia itu mau belajar berulang-ulang nggak? Karena kata kunci yang disampaikan Mbak Ning dan Anis itu adalah berulang-ulang. Itu kerennya kita. Maka jaringan rumah usaha atau sekarang menjadi ekosistem itu, ini adalah proses belajar yang berulang-ulang terus-menerus. Tetapi sadar bahwa pertama kali orang mulai harus mengubah dirinya setiap hari. Cah akan dari yo ngubah diri orang meng sekadar 2 bulan lagi berubah, sebulan lagi berubah, ndak bisa. Harus berulang-ulang terus. Bahkan proses Parama saja tadi anaknya nangis saja kita harus belajar. Itu alam tidak mengizinkan kalau Parama itu harus repot untuk bertanya kepada suaminya, karena
bertanyanya bisa di luar forum ini misalkan. Pesan moralnya seperti itu. Ngerti maksudku? Lah, kesadaran-kesadaran yang aku bilang naluri bolak-balik itu yang harus ditumbuhkan. Bukan hanya intelektual dan emosional, karena naluri ini adalah paduan dari intelektual dan emosional, tapi dibacanya harus secara cepat. Nah, makanya selalu belajarlah naluri itu. Naluri itu hanya berdiam diri, merasakan. Makanya Kak Anies tadi bilang adalah common sense itu, hidupkan common sense. Ki salah iki bener ki awake dhewe ki ngerti hasilnya. Sejatinya tahu kita, tapi kita sering nekat. Oleh lantaran karena aku dianggap keren, oleh lantaran intelektual, oleh lantaran biar disebut dan sebagainya, apapun itu alasannya. Nah, alam itu cerdasnya luar biasa. Contohnya Mas Agung tadi, gelut karo Mbak Ning. Tahu nggak, Cah? Nyambung cerita yang tadi itu. Dalam waktu hitungan sepersekian hari, nggak ada sehari, Mas Agung datang ke tempat saya, bilang, Mas aku tak mundur ya. Loh, kira genah. Terus teorinya kayak sing disampaikan Anies tadi itu. Alon-alon. Alon-alonnya adalah bukan ngomong begitu itu wes disiapke produknya senilai sekitar 70-80 juta waktu itu. Ih, bojone mandok-mandok berarti tanda setuju kan? Wes metu dikon metu, wes gelem metu. Waktu itu dadi sales ya Mas ya. Pertama keamanan dia, jadi ada gelut karo keamanan silahkan kayak. Mas Agung ini jaluk metu Cah. Lah iki cedan nih, tapi kan aku harus mencoba belajar sabar. Aku meneng, tak tahan cek. Terus goro-goro salah satu diceritaan dalam konteks itu waktu itu adalah cerita tentang listrik. Soal bayar listrik. Cetone Agung ra kerja karena wis metu kerja. Berarti kan sing bisa bayar listrik kan Ning toh. Wong pada saat itu Mbak Ning itu yang punya jaringan, yang punya rumah usaha di satu tempat itu. Nah, balik lagi, njaluk metu enak banget iki. Kita gendeng iki. Barang wis digawe. Terus ada momen persis masuk ketika, lah jalan ceritanya piye to kok iso kowe kepengin, lah itu soalnya istri saya, ya dia memang benar punya pendapatan yang lebih bagus. Saya memang nggak punya pendapatan. Tapi kan carane ngomong Mbak bojoku ning aku kan ora ngono kuwi. Sik. Terus aku, "Lah nek bojomu ngomong kuwi kok pas dilalah ora berkenan sithik we, terus apa masalahmu?" Ya tapi nggak boleh seperti itu. Wong saya suaminya. Lho saiki nek suamine sing perkara bayar listrik, sing bayar listrik sapa? Kowe apa bojomu? Ya istri saya rada alon. Dialogi ngono tok iki lho. Ya istri saya. Lah terus nek bojomu sing bayari terus kowe napa nesu? Ya tapi jangan gitu caranya ngomong. Lho nek caranya ngomong begitu ki apa konteksnya? Ternyata konteks yang sangat tidak penting yang kemudian menjadi pemicu bahwa seorang suami itu tidak dihargai harkat martabatnya sebagai seorang suami. Gara-gara sing bayar listrik ki Ning tak terangke alon-alon. Ya kowe nek perlu ndasmu ditonyo karo bojomu wae ora apa-apa, tak terangke baru. Karena aku wis ra ndek wektu untuk tidak ngegas. Langsung tak gas. Langsung persneleng papat, langsung tak gas ki 80 das, langsung tak gas terus 100. Tidak. Ya wis kuwi nek arep metu ya ora apa-apa, tapi mbok sadari, kowe wingi wis kerja enak-enak metu. Terus Mas metu apa? Nek metu niatmu apa? Pengen bareng sama jaringan rumah usaha. Oke. Harapanmu biyen apa? Salah satunya harapan dia cuman ya asal masuk aja bisa jadi karyawan. Lah kuwi kan saiki tak dadi pengusaha langsung. Pelan-pelan nyadari dia. Dan eloke Mas Agung cepat sekali pada konteks itu, pada dalam waktu yang sangat sekejap dia langsung memutuskan aku salah. Itu lelaki itu segampang itu. Kalau kalian lebih emosional ya kamu bukan lelaki, karena lelaki itu isinya rasional, logika. Calanang-lanang kabeh sing para suami itu. Alhamdulillah Mas Agung cepat bas gitu langsung sadar bahwa ternyata aku salah gitu. Wes ngene intine balik ya lu ngapura bojomu. Ora sambok bahas soal listrik, nek perlu sesuk listrik setahun mbok bayar Ning, nek wis usahamu wis dadi aku. Lah kan iki mlaku, Bos. Makane kowe bersyukur duwe bojo Ning. Mbok apa-apake gelem. Ya bojone ndak apa-apa gelem ya. Mbok apusi ki lho gelem, sing golek dhuwit ki lho Ning. Kowe ki ora sebagai laki-laki. Kowe kuwi wis apa jenenge? Mengingkari janji suci antara buku biru dan buku merah itu. Nah, sing guyune wong sithik tok, karena runduk nikah ta kowe.
Durung do kawin to kowe. Makane kaya Nabila karo lagi digaske. Ra kita nabrak-nabrak. Lho urip kuwi ngono kuwi, Cah. Makanya balik, aku menguatkan forum ini adalah satu, aku selalu ingatkan. Belajar trust. Sama yang diceritakan Mbak Ning sama itu, trust. Trust itu bukan kita kepada orang lain, goblok. Trust itu tumbuh atas kepada diri kita, kepada sisi kita yang lain. Itu berkeren itu. Trust itu kayak gitu itu. Trust itu artinya adalah ketika otakmu dan hatimu bertarung setiap hari, dan tanpa terkecuali siapapun manusia sehebat apapun tidak akan bertarung dengan dirinya sendiri. Karena itu manusia pembelajar itu adalah bertarung dengan dirinya sendiri. Kowe iso trust ke orang lain sebelum kamu trust terhadap otakmu dengan dirimu sendiri, dengan hatimu sendiri. Bullshit, gak akan berhasil. Tak tegas ke soal ini. Aku ngomong ini ben kowe kalimatku berapi-api, meledak-ledak, merdeka, supaya kowe iki ben oh iya sing rasane. Kowe nek kelingan gayaku ngene iki, kowe ra kelingan lali kowe. Nek aku mengkelemak kowe lali. Tapi dengan aku menguatkan diri, antusias gini, ya muga-muga kowe memaksa diri kudu kelingan. Jadi lelaki yang hebat adalah selalu penuh dengan pertentangan batin. Dan ketika pertentangan batin itu terjadi, pilihan-pilihannya adalah selalu membuat kerepotan diri sendiri. Hasilnya akan kerepotan, bukan hasilnya yang baik, tidak. Mau laki-laki mau perempuan, istilahnya konflik batin. Begitu kamu openi, kamu rawat sesuatu yang kemudian tanda petik seperti orang lain yang bikin masalah, disitulah awal mula permasalahan. Permasalahan itu terjadi ketika kita memulai mempercayai bahwa orang lain itu bermasalah. Itu hal pertama yang akan terjadi, bahwa hidupmu tidak akan pernah berhasil, titik. Wes catat itu. Makanya aku begitu ke belakang situ, dan aku serius sebagai bapak kultural, bapak kandung IDE, tapi aku juga sebagai bapak komunitas, tapi aku juga jadi bapak sosial. Tak syuting video 27 menit itu Anis, karena bapak sebagai bapak kandung aku. Tapi nek sene kene Mbak Ning yo ora tak syuting. Wong anakku kandung mesti wah kerenan aku. Nah, hidup itu kayak gitu tuh, antara pertengahan pikiran dan batin itu bergejolak luar biasa, sungguh sangat berat. Nek anake, nek keluargane mesti diapik-apik. Nek wong liya ora ono sing apik. Sama ketika aku di studio, sing mbok apike studiomu tok. Kowe ono circle lain sing ganggu, kowe mbok nek elek dan ora keren, pasti kayak gitu. Sementara kita ini satu ekosistem. Belajarlah untuk bisa menerima keadaan orang lain, tapi pertentangan batinnya di tempatmu, jangan dibebankan ke pihak lain. Itu cakep itu. 2. Cobalah bahwa kalian trust. Selalu ada ukuran yang kedua ini, namanya objektif. Objektivitas apa yang sedang dikomunikasikan itu sebenarnya punya dasar, punya standarisasi, punya kebutuhan-kebutuhan, punya ukurannya. Pasti. Tapi tarik pelan-pelan aku bilang, di alam logika, di alam pikir. Karena kebutuhan kita ketika ngomong objektif itu harus by data, bukan by emosi. Bukan karena ingin disebut, bukan karena ingin punya harapan besar, bukan karena target, bukan. Itu kan baru pendapat personal. Tapi uji materinya adalah ketika ada komunikasi. Rumusnya adalah ketika transfer message antara si messenger dengan receiver, atau aku bilang aku sebagai seorang messenger atau sebagai transceiver, dan orang lain sebagai receiver. Teori agama, mau agama apapun itu rumusnya seperti itu. Nah, kemudian hebatnya seorang nabi, ketika itu sudah dilempar, nabi itu meninggal, peristiwa dari sebuah messenger itu terjadi hingga kini. Itulah peristiwa peradaban dan itulah peristiwa kebudayaan. Bayangke kowe di ekosistem yang foundernya salah satunya aku mengerti tentang tata kelola peradaban, tata kelola kebudayaan. Kamu beruntung, Cah. Studio itu apa susahnya bikin berhasil? Apa susahnya bikin toko-toko berhasil? Apa susahnya bikin grafika itu berhasil? Apa susahnya bikin bisnis visual kita ini semuanya akan hebat? Itu terlalu gampang buat kita, karena kita ngerti peradaban, karena kita ngerti kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Maka pelajari terus soal mindset. Mindset itu apakah cuma bisnis? Tidak, bos.
Banyak sekali. Iki aku ketok nesu. Ket mau. Wes ket mau langsung nesu. Warna tak gas gak ben cepet. Karena waktu ini pendek. Terakhir, aku ngomong ki berbusa-busa sampai 3 jam rantai ngomong ki peradaban tentang bisnis tentang itu rantai. Terakhir, ketika kue tak ulang ya, ketika kue membangun trust kepada dirimu, kamu akan baru bisa membangun trust kepada pihak lain. Terjadilah komunikasi. Komunikasi itu harus ada objektivitasnya karena ada ukurannya. Tapi ukuran apakah cukup? Enggak. Kalau ketika harus dibikinkan untuk penguat objektif adalah namanya keterhubungan. Kita sebut sebagai relevan enggak? Kita ngomong begini. Aku nih duduk di sini relevan enggak dengan konteks yang dibangun oleh Mbak Neng dan konteks yang dibangun Kak Anies itu terbangun enggak? Dengan closinganku ini, satu aku membicarakan bagaimana trust itu harus dibangun. Bukan kepada pihak lain tapi diri kita sendiri harus membangun bahwa kita ini percaya diri. Kedua adalah objektivitasnya itu bisa ditampakkan masih berupa emosi, tetapi ada sisi yang namanya bisa langsung by data, gampang banget ngukurnya adalah relevansi namanya. Relevan. Iki relevan ra tak omongke. Kayak Kak Anies mau cerita tentang singkran sih memberikan contoh di kecerdasan sosial. Ketika aku ini dari seorang sing master bisnis, tapi kue hubunganmu pertemanan ning gone obrolan pertemanan Mbak Ning. Tapi apakah obrolan pertemanan apakah perlu mbok ladeni nek bocah kuwi ngotot bahwa dia itu luwih keren, kepengin diakui bahwa nek bisnis itu kudune ngene. Kenapa enggak kue berinfak wae, bersedekah wae, dengarkan saja dirimu tinggal bilang aja, "Wih, kue keren tuh. Wih, cakep gitu." Habis itu minum kopi, kita pergi selesai. Dan orang sing mbok jak ngobrol seneng gitu. Jadi tidak perlu ngotot. Makanya bahayanya dari aku bilang 1 trust, 2 objektivitas, 3 relevansi. Kita bungkus ke dalam keadaan namanya konsep berpikir. Yang ini akan menjebak, yang kemudian menjadi sesat-sesat pikir di alam teknologi informasi yang luar biasa berat. Yang hebatnya kemudian orang-orang membuat mazhab-mazhab baru, dan itu sungguh sangat berbahaya. Dan jangan percayai mazhab-mazhab apapun itu. Saya bilang manusia yang menciptakan mazhab. Oleh karena apa? Karena kebutuhan yang ingin dia penuhi itu oleh dirinya sendiri dan dianggap dan diakui. Terima kasih, semoga manfaat. Terima kasih Mas Ili, ada 3 poin ya, membangun trust terutama pada diri sendiri, membangun objektivitas, dan yang terakhir selalu relevan. Forum saling berguru keempat, saya Akbar, terima kasih, saya kembalikan ke MC.